Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari kita lanjutkan pelajaran kita prakarya kelas 8. Kita buka bukunya. Jadi pada halaman 31. Nah, nanti kita bahas sampai ke halaman 42 ya. Halaman 31 sampai 42. Apa materi kita hari ini adalah kerajinan bahan limbah keras anorganik. Kemarin kita sudah bahas yang kerajinan limbah organik. Sekarang kerajinan limbah anorganik. Kita tahu bahwa limbah anorganik itu selalu ada di lingkungan kita, di rumah kita. Yaitu limbah yang tidak bisa diuraikan. Kalau organik bisa diuraikan, limbah anorganik ini tidak bisa diuraikan. Bermacam-macam barang limbah ini ada dalam kehidupan kita. Misalnya kita lihat ini adalah limbah plastik, ya, limbah plastik. Kemudian limbah pecahan keramik. Kalau lagi bangun rumah itu ada pecahan keramik. Kemudian limbah kaca, mungkin gelas yang pecah, piring atau mangkok yang pecah. Nah, ini menjadi limbah di kita. Barang ini tidak bisa kita bakar, ya, kita musnahkan, tidak bisa. Ya, kalau plastik jangan dibakar. Plastik ini kalau dibakar mengandung bahaya karena ada unsur racun yang bisa menyebabkan kesehatan kita terganggu. Jadi apa caranya? Limbah-limbah anorganik ini yang ada di rumah kita, ini kita kelola. Kita ada keterampilan prakarya, kita sudah punya ilmu prakarya. Nah, kita olah. Ya. Yang plastik itu misalkan dari gelas aqua, botol aqua itu bisa kita buat kotak pensil. Ataupun apa yang kita harapkan bisa menjadikan limbah ini menjadi lebih berguna. Nah, kita lihat pada halaman 33, ya, halaman 33 sudah. Ya, kerajinan limbah plastik. Ini banyak sekali yang dapat kita perhatikan, ya. Bisa dari pipet, bekas sendok plastik itu, ya. Nah, kita kalau dengan keterampilan kita akan menjadi suatu produk. Ya. Apa alat yang kita butuhkan? Alatnya bisa gunting, bisa pemotong, yang lain cutter, ya. Kemudian bisa ada solder, ya. Tentu ada bahan pendukung juga. Apa itu? Lem atau selotip atau sebagainya. Nah, itu akan menjadi suatu produk. Ya, produk. Pernah kita coba di waktu kelas 7 kita membuat hiasan kaca cermin yang itu penghiasnya adalah dari sendok bekas makan plastik itu yang kita potong-potong sedemikian rupa mengelilingi dari kaca itu. Nah, itu menjadi produk yang sangat bagus. Misalnya ini. Nah, ini kaca cermin, ya. Ini yang hiasan di luar ini adalah sendok plastik yang kita buat sedemikian rupa, ya. Kemudian yang di atas ini, bagian atas lingkaran itu adalah pipet yang kita potong-potong dibuat sedemikian rupa. Inilah bukti bahwa kerajinan itu sangat bermanfaat bagi keindahan rumah kita meskipun berasal dari bahan yang sudah tidak berguna lagi. Jelas, jangan dibakar. Plastik jangan dibakar karena akan bisa menjadi suatu produk. Ya. Bahkan di tempat rongsok, rongsok atau buluan itu kalau bahasa Palembang itu, plastik-plastik itu dicacah lagi akan jadi propilin. Jadi ada serbuk plastik. Nah, plastik itu kan dicacah lagi jadi serbuk plastik. Nanti akan diurai lagi. Bisa jadi ember, bisa jadi tempat sampah dan sebagainya. Nah, itu bukti bahwa barang ini bisa didaur ulang tanpa harus dibakar. Ya, ini. Ya. Kemudian bahan dari limbah pecahan keramik. Kalau bangun rumah tentu ada beberapa atau yang terpecahkan, ya, atau dari piring, ya, dari piring atau mangkok atau lepek yang pecah itu bisa jadi
bahan pendukung kerajinan. Ya. Kali ini jelas bahwa ini tidak bisa dihancurkan, tidak bisa. Tidak seperti kayu, tidak seperti tempurung kelapa yang bisa lapuk di tanah. Maka caranya adalah cangkram ini malah kita pecah-pecah lagi kecil-kecil. Nanti ada pot ya, pot yang dari semen itu. Nah kita tempel-tempelkan di bagian pinggirnya ya, seperti halaman 37. Nah kita membuat kerajinan dari limbah pecahan keramik. Nah, jelas itu. Jadi bisa kita tempel dengan semen, liliki dari pot tadi. Ya, kita pernah melihat merah namanya. Ya, ini pot bunga. Ya. Nah ini kadang kita lihat ada hiasan. Ya. Ini dari keramik. Nanti kecil-kecil kita pasang di sini. Jadi semuanya bermanfaat, menjadi bagus. Bahkan ada di depot bunga itu sudah dihias demikian. Jadi pot bunga sudah ada hiasannya. Nah, berarti yang tadinya pot bunga itu harganya adalah 10.000, dengan dia ada bunga-bunga seperti ini bisa dari 15.000. Nah, 5.000 tadi berasal dari 5 pecahan keramik yang diambil. Jadi mulai sekarang kalau kita ada sisa keramik, nah jangan ditimbun dalam tanah karena ini juga tajam, sangat tajam. Kalau kita injak bisa terluka kaki kita. Ya, bisa untuk hiasan-hiasan di pot bunga untuk menambah keterampilan kita, dan siapa tahu kita akan lebih mendalami lagi dari seni kerajinan keramik ini. Kemudian yang ketiga adalah limbah kaca. Ya, limbah kaca. Sering kita kadang dari botol, dari kaca pintu, jendela, kaca itu pecah. Nah, di rumah bagaimana? Dibakar tidak mungkin, ditimbun juga bahaya. Nah, ini ada beberapa orang yang sekarang menampung pecahan kaca itu. Dia ditampung. Jadi kaca apapun dia terima, warna apapun dia terima. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang hitam, itu diterima semua. Jadi memang ini pakai teknologi. Jadi akan dibakar nanti. Jadi semua kaca-kaca itu akan ditampung dalam suatu tempat. Ya. Jadi ini di dalamnya adalah kaca-kaca semua. Kaca-kaca masuk sini. Ya. Dibakar dengan api. Dengan api yang tinggi. Dan dia akan mencair. Akan mencair. Ya. Nanti akan dicetak. Mau jadi apa? Mau jadi botol, mau jadi vas bunga, mau jadi kerajinan yang lain. Berarti itu adalah hal yang sangat bagus di Indonesia ini karena apa? Mengatasi masalah limbah, terutama limbah keras anorganik yang sama sekali tidak bisa didaur ulang, tidak bisa dihancurkan jadi tanah, ya harus didaur ulang. Jadi produk apa? Produk-produk yang berguna lagi. Terutama di Bali, kalau banyak wisatawan yang ke Bali itu dia pulangnya akan membeli souvenir dari produk limbah kaca ini, yang menjadi barang-barang handmade, jadi buatan tangan. Jadi ini ada besi yang dicelupkan, nanti nempel itu besi. Nah nanti ini pakai sarung tangan, pakai yang tebal, ini kan dibentuk ini. Nah dibentuk menjadi produk-produk yang sangat istimewa. Di negaranya tidak ada. Di kerajinan kaca ini di negaranya tidak ada, malah di Bali, di Indonesia itu banyak kerajinan-kerajinan seperti ini. Ini adalah suatu nilai tambah bagi Indonesia. Nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya adalah banyak pegawai yang bekerja, banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor-sektor ini. Kemudian ada yang dijual ke luar negeri, menambah devisa. Negara mendapatkan pendapatan
yang meskipun ya mungkin tidak seperti pendapatan menjual batu bara atau minyak bumi, tapi paling tidak ini adalah suatu nilai yang sangat bagus dan mengundang wisatawan datang ke Indonesia ini untuk membeli produk-produk dari kerajinan yang dibuat di Indonesia ini. Semakin hari pasti akan semakin berkembang karena ilmu pengetahuan tentang kerajinan dan industri akan selalu berkembang di Indonesia. Ya, dan lain-lain, inilah materi yang kita bahas pada pagi ini. Nanti ada yang harus diringkas dari 3 bagian ini. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan. Jangan lupa tetap terus bisa belajar, ikuti daring kita sebelum kita belajar tatap muka di sekolah kita ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.